Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM C230826051. Saya lagi berada di blog Special Sense. Di sini saya akan bawakan materi tentang otitis eksternal. Pertama, saya akan jelaskan definisi dari otitis eksternal terlebih dahulu. Otitis eksternal adalah suatu peradangan pada liang telinga luar yang dapat mengenai kulit, jaringan subkutan, kartilago hingga periosteum pada kasus yang berat. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Namun dapat pula disebabkan oleh infeksi jamur, virus, maupun proses inflamasi non-infeksi seperti dermatitis atau reaksi alergi. Otitis eksterna sering disebut sebagai swimmer's air karena banyak ditemukan pada individu yang sering berenang atau terpapar air dalam waktu lama sehingga menyebabkan peningkatan kelembapan liang telinga. Kelembapan yang tinggi akan merusak lapisan pelindung kulit liang telinga dan mempermudah pertumbuhan mikroorganisme. Manifestasi klinis utama berupa nyeri telinga, gatal pada liang telinga, rasa penuh, keluar cairan dari telinga, serta gangguan pendengaran konduktif apabila edema atau sekret menutupi liang telinga. Pada sebagian besar kasus, penyakit ini bersifat ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan terapi lokal. Namun pada pasien usia lanjut, penderita diabetes mellitus, atau individu dengan gangguan sistem imun, infeksi dapat berkembang menjadi otitis eksterna maligna yang bersifat invasif dan berpotensi menyebabkan osteomielitis tulang temporal. Habis itu etiologinya, secara etiologi otitis eksterna dibagi menjadi otitis eksterna infeksi dan non-infeksi. Penyebab infeksi merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. Sekitar 90% kasus disebabkan oleh bakteri, terutama Pseudomonas aeruginosa yang memiliki kemampuan berkembang pada lingkungan lembab, diikuti oleh Staphylococcus aureus. Pada beberapa pasien, terutama yang tinggal di daerah tropis atau memiliki kelembapan telinga tinggi, infeksi jamur seperti Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, dan Candida albicans dapat menyebabkan otomikosis. Selain itu, virus herpes zoster dan herpes simplex juga dapat menyebabkan peradangan liang telinga meskipun lebih jarang ditemukan. Otitis eksterna non-infeksi umumnya disebabkan oleh trauma mekanik akibat penggunaan cotton bud, kuku, penjepit rambut, atau mendasi yang menggores kulit liang telinga sehingga merusak lapisan epitel pelindung. Penyakit kulit seperti dermatitis atopik, dermatitis seborrheic, psoriasis, dan dermatitis kota alergi juga dapat memicu inflamasi kronis pada liang telinga. Reaksi alergi terhadap obat tetes telinga, kosmetik, alat bantu dengar, maupun air plug juga menjadi penyebab yang perlu dipertimbangkan. Kerusakan lapisan kulit menyebabkan mikroorganisme normal yang sebelumnya tidak bersifat patogen menjadi mudah berkembang dan menginvasi jaringan sehingga memicu proses inflamasi. Habis itu, faktor risiko otitis eksterna. Faktor risiko otitis eksterna terdiri atas faktor lingkungan, kebiasaan, dan kondisi medis tertentu. Paparan air yang berulang akibat berenang, menyelam, atau mandi merupakan faktor risiko utama karena menyebabkan peningkatan kelembapan liang telinga dan menghilangkan lapisan serumen yang berfungsi sebagai pelindung alami. Penggunaan cotton bud atau benda lain untuk membersihkan liang telinga dapat menimbulkan trauma mikro yang memudahkan masuknya bakteri maupun jamur. Individu yang tinggal di daerah beriklim tropis dengan suhu dan kelembapan tinggi juga memiliki resiko lebih besar mengalami otitis eksterna. Penggunaan earphone, headset, air plug, atau alat bantu dalam waktu lama dapat menghambat ventilasi liang telinga sehingga menciptakan lingkungan lembab. Faktor risiko lain meliputi diabetes mellitus, gangguan sistem imun, terapi kortikosteroid jangka panjang, penyakit kulit kronis, produksi serumen yang sedikit, serta adanya penyempitan liang telinga akibat kelainan anatomi atau eksostosis. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap kerusakan mekanisme pertahanan alami liang telinga sehingga mempermudah terjadi infeksi. Habis itu ada patofisiologinya. Patofisiologi otitis eksterna. Patofisiologi otitis eksterna dimulai dari gangguan mekanisme pertahanan alami liang telinga. Dalam keadaan normal, kulit liang telinga dilindungi oleh lapisan serumen yang memiliki pH asam sekitar 5-6, mengandung lisozim, imunoglobulin, serta lipid yang berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, epitel liang telinga memiliki mekanisme migrasi ke arah luar sehingga membantu membersihkan debris secara alami. Paparan air, trauma mekanik, atau iritasi kimia dapat menghilangkan lapisan serumen dan meningkatkan pH liang telinga sehingga lingkungan menjadi lebih sesuai untuk pertumbuhan bakteri maupun jamur. Mikroorganisme kemudian berkolonisasi pada epitel yang telah rusak dan menghasilkan toksin serta enzim proteolitik yang memperburuk kerusakan jaringan.
Aktivitasi sistem imun menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan faktor nekrosis tumor yang memicu vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, infiltrasi leukosit, dan edema. Edema pada liang telinga menyebabkan penyempitan lumen sehingga pasien merasakan rasa penuh dan penurunan pendengaran produktif. Inflamasi juga merangsang ujung saraf sensorik sehingga timbul nyeri hebat yang semakin bertambah saat tragus ditekan atau daun telinga digerakkan. Pada infeksi bakteri sering ditemukan sekret purulen, sedangkan pada infeksi jamur tampak debris berwarna putih, hitam, atau abu-abu sesuai jenis jamurnya. Apabila infeksi tidak diobati atau terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus dan gangguan imun, bakteri dapat menyebar ke jaringan lunak di sekitar telinga hingga tulang temporal dan dasar tengkorak, sehingga menyebabkan otitis eksterna maligna, suatu kondisi yang memerlukan penanganan segera karena berpotensi menimbulkan komplikasi berat. Itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisiknya merupakan langkah utama dalam menegakkan diagnosa otitis eksterna. Anamnesis biasanya menemukan keluhan nyeri telinga yang memberat saat telinga penuh, rasa gatal, otor, gangguan pendengaran, dan riwayat berenang atau membersihkan telinga dengan cotton bud. Pada inspeksi tampak liang telinga hiperemis, edema, dan dapat disertai sekret purulen atau debris jamur. Nyeri tekan tragus dan nyeri saat daun telinga ditarik merupakan tanda klinis yang seatas pada otitis eksterna dan membantu membedakannya dari otitis media. Pemeriksaan otoskopi menunjukkan penyempitan liang telinga akibat edema, hiperemia, sekret, atau debris yang menutupi liang telinga. Membran tipali dapat sulit dinilai apabila edema sangat berat. Pada infeksi jamur dapat terlihat hifa atau spora jamur dengan warna khas. Pemeriksaan juga perlu menilai adanya pembesaran kelenjar limfe regional dan tanda penyebaran infeksi ke jaringan sekitar. Habis itu pemeriksaan penunjang umumnya tidak diperlukan pada kasus ringan hingga sedang karena diagnosis dilakukan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kultur sekret telinga dilakukan bila infeksi berat berulang atau tidak membaik setelah terapi empiris. Pemeriksaan kadar glukosa darah dianjurkan pada pasien yang dicurigai mengalami diabetes mellitus. Pada dugaan otitis eksterna maligna dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti leukosit, LED, dan CRP. Pemeriksaan CT scan atau MRI tulang temporal dilakukan untuk menilai penyebaran infeksi ke tulang dan jaringan sekitar, sedangkan bone scan dapat digunakan untuk mengevaluasi osteomyelitis pada kasus tertentu. Tata laksana otitis eksterna. Tata laksana otitis eksterna bertujuan menghilangkan infeksi, mengurangi inflamasi, meredakan nyeri, serta mencegah komplikasi. Langkah awal adalah membersihkan liang telinga dengan mengangkat sekret, debris, atau jaringan nekrotik menggunakan suction atau kapas di bawah visualisasi yang baik. Bila edema sangat berat, dapat dipasang airwick agar obat tetes telinga dapat mencapai bagian dalam liang telinga. Terapi utama berupa obat tetes telinga yang mengandung antibiotik seperti ciprofloxacin atau ofloxacin. Kombinasi antibiotik dengan kortikosteroid sering dipilih karena mampu mengurangi inflamasi dan mempercepat perbaikan gejala. Pada otomikosis diberikan anti jamur topikal seperti clotrimazole atau miconazole setelah liang telinga dibersihkan. Analgesik seperti paracetamol atau NSAID diberikan untuk mengurangi nyeri sesuai kebutuhan pasien. Antibiotik sistemik tidak diberikan secara rutin, tapi dipertimbangkan bila terdapat selulitis, penyebaran infeksi ke jamur sekitar, limfadenitis, atau pasien mengalami gangguan sistem imun. Pada otitis eksterna maligna diperlukan rawat inap, pemberian antibiotik anti pseudomonas sistemik seperti ciprofloxacin intravena, pengendalian kadar glukosa darah, serta evaluasi dan tindak lanjut oleh dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Edukasi kepada pasien meliputi dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Edukasi kepada pasien meliputi menjaga telinga tetap kering, menghindari penggunaan cotton bud atau benda asing, menghindari berenang selama masa pengobatan, serta segera kontrol apabila nyeri semakin berat, keluar sekret berlebih, terjadi demam, atau timbul kelemahan saraf wajah sebagai tanda komplikasi. Baiklah, terima kasih. Ini referensi saya gunakan: Hodgkinson JC, Claire RW, Press 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelayanan Kedokteran, World Health Organization, Kasar BW, Kajeli. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.